Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Tans Berkah, teman-teman. Sekarang saya mau membahas tentang kisahnya tiga petani jagung. Langsung saja ya, teman-teman. Teman-teman, dikisahkan ada tiga petani jagung. Nah, ini sekarang saya membuat gambarnya jagungnya ya. Nah, tiga petani jagung ini teman-teman punya tiga lahan sawah. Dan masing-masing tiga petani itu mempunyai satu sawah. Dan tiga-tiganya semuanya nandur jagung. Tanam jagung ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk yang pertama-tama teman-teman, petani jagung ini tak panggil aja Pak Tani nomor 1. Jadi ini yang nomor 1 ya teman-teman. Dan yang kedua adalah Pak Tani yang nomor 2. Jadi Pak Tani nomor 2. Dan yang terakhir teman-teman, ini petani Pak Tani yang nomor 3. Nah, dikisahkan teman-teman, pada bulan yang sama mereka ini nandur jagung. Yang nomor 1, Pak Tani yang nomor 1 ini, dia tandur jagungnya pakai bibit yang bagus. Terus pupuknya bagus. Cara mengolah sawahnya bagus. Dia jaga betul. Dia pupuk, dia rawat dengan serius. Dengan maksimal teman-teman. Jadi dia ini nandurnya semuanya serba bagus. Pupuknya, bibitnya, dan cara mengerjakannya bagus. Dia serius. Terus yang kedua ini teman-teman, Pak Tani nomor 2 ini, dia nandurnya bibitnya bibit biasa. Pupuknya juga biasa. Cara kerjanya juga awur-awuran. Sakarepe dhewe. Nah, ini yang kedua. Terus teman-teman, ada lagi Pak Tani yang nomor 3 ini. Dia nandurnya bibitnya juga pakai bibit yang jelek. Sama kayak yang nomor 2 tadi. Terus pupuknya juga jelek. Ya, sama kayak yang nomor 2 tadi. Cara kerjanya juga awur-awuran. Gak pernah dijogo dan gak serius. Nah, dari 3 ini teman-teman, berarti yang nomor 1 saja yang bekerjanya serius dan gak awur-awuran. Nah, setelah berapa bulan kemudian teman-teman, hasil panennya itu berbarengan. Nah, tapi mereka itu 3 Pak Tani itu kerjanya juga awur-awuran loh ya, yang 2, yang 1 aja yang serius. Nah, ketika panen, mereka Pak Tani nomor 1 ketika panen dia betul-betul bahagia, puas dan seneng karena hasil panennya sesuai impiannya. Karena dia bekerjanya bagus, optimal, hasil panennya jadi bagus. Dia seneng, puas, bahagia, dan merasa untung. Terus yang kedua teman-teman. Yang kedua itu ketika kemarin dia waktu nandur itu awur-awuran, bibitnya juga gak bagus, terus pupuknya juga sama. Dia zonk.
sedih, hasil panennya kok jelek. Dia merasa sedih, dia merasa kecewa, terus dia juga merasa dirugikan dengan dirinya sendiri. Tapi teman-teman, ketika tahu dia hasil panennya tidak bagus, tidak baik, jelek dan rusak semua jagungnya, dia terima kalau ini akibat kesalahannya yang awur-awuran tadi, yang sakarepe dhewe dan ndak bener. Makanya dia terima kesalahannya. Setelah itu dia menyesal karena telah bekerja dengan awur-awuran. Terus yang ketiga ini teman-teman, Pak Tani yang nomor 3 ini teman-teman. Ketika hasil panennya sama seperti yang nomor 2, dapat jelek, dia merasa marah, sakit hati, benci, dan merasa dirugikan. Tapi herannya teman-teman, dari 2 petani yang kedua dan yang nomor 3 ini, perbedaannya adalah yang satunya menyesal dan dia menerima kesalahannya, tapi yang nomor 3 ini teman-teman, udah tahu dia ini hasil dari perbuatannya sendiri, dia nandur yang sakarepe dhewe dan awur-awuran, tapi dia malah marah-marah ke tetangga sawah deket sawahnya. Bahkan dia membenci sama yang hasil panennya bagus. Dia iri kenapa hasil panennya itu bagus. Jadi dia marah-marah dan dia tidak terima gara-gara hasil panennya itu jelek. Padahal hasil dari kesalahannya sendiri. Nah, alhasil teman-teman, dia marah-marah sama tetangga sawahnya yang hasilnya baik. Yang petani nomor 1 itu, dia bingung, kenapa kok bisa marah sama saya? Padahal dia sendiri yang berbuat salah. Tapi dia asik menyalahkan yang lainnya. Malah marah-marah dan membenci serta iri dengki sama sawah yang nomor 1. Itulah sifatnya yang Pak Tani nomor 3 itu. Dia tidak mau belajar dari kesalahannya, justru memarahi yang Pak Tani nomor 1 itu. Kenapa kamu panennya jadi bagus? Nah, akhirnya dia marah-marah. Dan dia juga ngeyel teman-teman. Nanti saya nandur lagi, tetap dia pakai cara yang sama. Nah, untuk petani yang nomor 2 ini teman-teman, dia tahu hasil panennya jelek. Dia terima, dia menyesal. Dan dia melihat tetangga petani dekat sawahnya, dia langsung mendatangi. Dan dia bertanya, wahai Pak Tani 1, kenapa hasil panenmu kok bagus sekali? Pakai cara apa kamu ketika nandur ini kok bisa bagus seperti ini hasilnya? Bolehkah saya belajar kepada kamu supaya hasil panennya saya nanti yang ke depan saya kalau nandur jagung lagi hasilnya sama seperti kamu. Nah, karena Pak Tani yang nomor 1 ini orangnya baik hati, dia mau mengajari. Dan dia tunjukkan resepnya semua kepada Pak Tani yang nomor 2. Dan juga yang nomor 3 kalau mau. Nah, itulah tadi teman-teman cerita tentang 3 petani itu. Akhirnya teman-teman, dari kesimpulannya, yang Pak Tani nomor 2 itu dia mau bertanya dan mau menerima kesalahannya dan mau nandur jagung untuk kedepannya bisa seperti yang kayak Pak Tani nomor 1. Sedangkan Pak Tani yang nomor 3 teman-teman, dia tetap ngeyel
dan dia tetap mau nandur jagung pakai caranya dia yang seperti kemarin-kemarinnya sambil marah-marah dan iri dengki. Nah, itulah teman-teman kisah tiga petani yang mempunyai karakter yang berbeda. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar dari 3 petani jagung yang nandur jagung, ya pasti nanti hasilnya panen jagung, tapi tidak tahu jagungnya nanti modelnya seperti apa. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah 3 petani jagung dengan karakternya masing-masing. Silakan teman-teman mau memilih karakter yang mana yang teman-teman suka di antara 3 petani jagung itu. Nah, teman-teman, semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, saya minta tolong bantu subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.